Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua kembali dipertemukan Allah di channel ini yang insya Allah penuh barakah. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat, dilimpahi rezeki yang halal dan membawa kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setiap makhluk di muka bumi ini sudah dijanjikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali manusia. Seperti disebutkan dalam firman Al-Qur'an surah Hud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapatkan penghasilan padahal telah berusaha. Ada yang mencari pekerjaan namun selalu ditolak, ada yang mencoba buka usaha namun selalu rugi, atau bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Namun jika pernah melakukan perbuatan dosa bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertaubat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali kepadanya, yang mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah. Berikut ini beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Yang pertama adalah berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 3 tanda orang munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat dia ingkar. Juga dalam surah An-Nahl ayat 105 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran surat An-Nahl 105. Perbuatan yang kedua yang menghambat datangnya rezeki adalah lalai dalam sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surah At-Tolak ayat 3 disebutkan bahwa Allah akan memberikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman yang artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Quran surat At-Tolak ayat 3. Perkara ketiga yang menghambat datangnya rezeki adalah malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika kita malas dan enggan bangun untuk sholat subuh, ketika matahari telah terbit atau setelah melaksanakan sholat subuh tidur kembali, tidak merutinkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut, karena dapat menghalangi datangnya rezeki. Hal yang keempat adalah bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Melambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumah atau hanya berdiam di masjid seraya berkata, aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Kemudian Imam Ahmad berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rizki.
Sebagaimana burung diberi rizki, ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah, burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rizkimu dengan ikhtiar dan bertawakal. Perbuatan kelima yang menghambat datangnya rizki adalah berbuat dosa. Rizki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rizki, bahkan menjadi penghalang datangnya rizki. Perbuatan dosa seperti riba, riya, zina, syirik, durhaka pada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rizki dari sekian banyak perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rizkinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki dan membatasi rizki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Quran surah Al-Isra ayat 30. Jika kita tidak pernah melakukan maksiat namun rizki terasa sulit, maka itu adalah sebuah ujian. Solusinya tentu saja adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi rizki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah agar selalu bermuhasabah. Rizki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang. Berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rizki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun, jika Anda pernah melakukan kemaksiatan bahkan sampai berulang-ulang, maka segeralah bertaubat, menyesali, bertekad tidak mengulangi dan bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.